Nah, halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya ya kan. Seperti di thumbnail video ya kan. Nah, kali ini saya akan mencoba membuat layangan cotek lawas spesial 17 Agustus ya teman-teman. Nah, untuk langkahnya seperti biasa, seperti cotek pada umumnya ya teman-teman. Nah, untuk bagian tengah saya buat kaku dan makin ke ujung lemes ya teman-teman. Nah, untuk di sini ini untuk angka bagian kaki ya teman-teman. Jadi makin ke ujung makin kecil gitu aja. Nah, seperti di video. Nah, kayak gini aja kalau kalian mau membuatnya juga. Nah, selanjutnya ada batang tengah. Nah, di sini saya buatnya saya menggunakan bambu udah lama ya, bambu tua, tapi nggak apa-apa karena bagian batang tengah ini fungsinya cuma untuk penopang badan aja ya. Nah, dan ini selanjutnya ada di bagian batang pinggang dan kepala. Saya buatnya sama. Oke ya teman-teman, nggak usah berlama-lama, langsung saja untuk ke proses perakitannya ya teman-teman. Nah, untuk pengikatannya saya mulai di bagian kaki ya teman-teman. Nah, jadi saya mulai di bagian kaki terlebih dahulu saja biar nanti mudah, karena di bagian kaki ini kalian ngikatnya harus teliti ya teman-teman. Kalau nggak teliti nantinya jadinya miring ke sebelah ya. Nah, teman-teman, ini lumayan agak memakan waktu juga. Nah, untuk membuat layangan kayak gini itu kalau dibandingin ya mudah sih, lumayan mudah kalau menurut saya. Oke teman-teman, selanjutnya saya mengikat dulu di bagian sayap ya teman-teman. Nah, untuk sayap ini kurang lebih panjangnya 1,7 atau 7 apa itu 1 meter lebih 70 sentinan ya, kayak gitulah. Untuk angka 17 atau 1,7 itu bukan angka sembarangan ya teman-teman. Jadinya 1,7 itu menandakan 17 Agustus atau kemerdekaan Republik Indonesia ya teman-teman. Nah, untuk di bagian pengikatannya kalian usahain ngikatnya lumayan kuat ya teman-teman. Kalau nggak dipakein lem, kalau kalian menggunakan benang nilon bakalan jadinya bisa lepas-lepas ya ikatannya. Nah, di sini saya lanjut di bagian kepala dulu. Untuk pinggangnya nanti aja. Nah, untuk bagian kepala ini kalian buat apa itu sesuka kalian ya. Kalian bisa buat kenceng atau enggak. Kalian juga bisa buat pendek. Nah, tadi saya unboxing dua benang nilon atau nilon ukuran 1 mm ya teman-teman. Tali pengikat rangka ya teman-teman. Jadinya nanti saya menggunakan tali aja ya. Oke, gak usah berlama-lama, langsung aja. Nah, untuk di bagian talinya ini lumayan kecil juga. Oke, langsung aja kita tali aja, nggak usah lama-lama. Nah, untuk batang-batang coteknya ya teman-teman, jadi saya nggak memakai memakai patokan atau ukuran ya teman-teman. Kalau yang lain kan memakai sikut atau patokan atau ukuran ya teman-teman. Kalau ini saya cuma ngasal doang. Yang penting jadi bentuk seperti cotek ya teman-teman. Nggak usah lama-lama. Kalau memakai patokan kayak gitu, kita jadinya lumayan sulit. Jadi saya kalau membuat layangan itu cuma patokan di bagian cuma tahu di bagian sayap doang. Nah, itu doang. Sama nanti kalau tali penalinya saya juga beri patokan ya teman-teman. Kalau nggak diberi ya jelek. Nah, seperti yang sudah saya bilangin ya, jadi di bagian talinya saya kasih patokan. Kenapa kasih patokan? Kalau nggak kasih patokan nanti nggak simetris, guys. Jadinya layangannya nggak berbentuk, tapi bentuknya akan jelek. Nah, gitu aja.
Nah untuk layangan kayak gini kalau di daerahku atau di desaku ya masih berukuran kecil, enggak apa ya, ini sedang ya teman-teman, jadi layangannya enggak gede dan enggak kecil. Nah untuk layangan ini sekisaran kurang lebih 1,5 atau 1,7 untuk mentahan bagian sayap. Nah di bagian sayap karena kelemesan ya, jadi saya double aja. Nah untuk pendobelannya saya juga menggunakan benang nilon yang sudah saya beli tadi ya teman-teman. Nah setelah sudah jadinya seperti kayak gini ya teman-teman. Nah untuk di bagian batang tengah itu lumayan sedikit bengkong karena itu kalau ngelurusinnya susah kalau udah bambu apa itu bambu tua ya. Nah untuk apa itu bagian pelapisnya saya lapisin dua karena tadi di bagian sayap apa itu sangat lemas, jadinya saya lapisin dua saja ya teman-teman. Nah kita tinggal di proses pengeliman saja. Nah oke teman-teman, setelah sudah penampakan dari layangan coteknya kayak gini ya teman-teman. Oke nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke proses penukupan atau penyampulan. Nah setelah kita rakit si batang-batang coteknya ini, nah kita langsung lanjut aja ke proses penyampulan ya teman-teman. Nah berhubung ini udah apa itu lewat bulan Agustus ya teman-teman, nah jadi saya buat layangan kayak gini udah apa itu kelewatan ya teman-teman, atau udah terlambat, tapi nggak apa-apa ketimbang nggak buat layangan untuk spesial kemerdekaan ya teman-teman, jadinya saya buat saja. Nah untuk sampul plastik atau warnanya sendiri saya akan menggunakan kayak cotek pengembun itu ya teman-teman. Nah saya udah bikin kecil tapi warnanya itu putih sama biru ya teman-teman. Nah di sini saya ubah menjadi putih sama merah untuk bagian untuk penyampulannya ya teman-teman. Nah di sini saya double di bagian putih biar nanti saat apa itu udah jadi nggak lepas-lepas lagi atau apa itu lepas di bagian penyamaannya atau pengelemannya ya teman-teman. Nah setelah di bagian putih saya juga kombinasiin warna hitam sedikit ya teman-teman. Nah ini fungsinya agar enggak terlalu menyatu dan kelihatannya polos-polos saja, jadinya saya juga kasih apa itu agak motif lainnya, jadi saya agak tambahin motif hitamnya, tapi hitamnya ini cuma dikit doang. Nah untuk pengelemannya sama juga, saya mengelimnya dengan apa itu dua lapis atau dua lapis lah, dua lapis obat nyamuk, jadi saya mengelimnya menggunakan obat nyamuk ya teman-teman. Nah selanjutnya ini kita apa itu diproses pengeliman di bagian merah, jadi saya juga kasih merah, jadi nanti kurang lebih warnanya kayak gini ya teman-teman. Nah untuk pengelimannya saya double seperti yang tadi juga dua ya teman-teman. Nah seperti yang sudah saya bilang dari awal ya teman-teman, jadi di bagian sayap itu saya terlalu kelemesan, nanti takutnya kalau udah di atas malahan patah jadi dua ya teman-teman, jadinya saya double dua aja biar nanti kemungkinan patahnya cuma sedikit doang ya teman-teman, jadi saya double dua saja. Nah nggak tahu kenapa di desaku ini anginnya hari ini lumayan gede juga, padahal tadinya nggak ada ya teman-teman, jadinya agak susah untuk apa itu nyamai atau nyampuli layangan ini ya teman-teman. Nah setelah itu di bagian atas atau di bagian kepalanya ya, saya apa itu buat kasih hitam lagi biar nanti hasilnya maksimal ya teman-teman. Nah jadi saya juga lem pakai obat nyamuk juga dua lagi. Nah untuk angin sangat tidak mendukung ya untuk apa itu menyampuli layangan kayak gini ya, karena anginnya lumayan gede ini.
Tapi nanti saat apa itu udah di atas ya atau proses penerbangan ya, malah anginnya melempem guys. Kenapa ya? Itu sangat nggak bersahabat ya anginnya. Untuk nempel obat nyamuk ke plastiknya saya menggunakan teknik patah-patah ya teman-teman. Jadinya kayak jahitan di baju kalian ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa menggunakan teknik langsung terus ya teman-teman. Nanti kalau pakai teknik kayak gitu nanti otomatis plastiknya nggak bakalan nempel, tapi malah kepotong ya teman-teman. Jadi saya apa itu mengelem apa itu obat nyamuk ke plastiknya itu saya menggunakan teknik patah-patah doang ya, jadi nggak bisa untuk langsung lurus gitu. Nah setelah saya udah apa itu menyatukan warna merah putihnya, jadi saya ini diproses apa itu pengguntingan di bagian pola-pola layangannya. Nah karena anginnya lumayan gede atau apa itu kencang, jadinya saya kasih apa itu pot bunga biar nanti plastiknya nggak kemana-mana ya teman-teman. Nah setelah dipotong sesuai pola untuk mengencangkan dan tidak plastiknya geser kemana-mana ya teman-teman, jadinya saya mengelem di bagian rangka kepala. Nah saya mengelemnya di sini dulu dan lanjut ke bagian kaki ya teman-teman. Nah untuk di bagian kaki saya juga mengelem di double 2 ya teman-teman. Nah untuk di bagian pengleman itu fungsinya biar nanti plastiknya nggak kemana-mana saat kena angin ya teman-teman. Nah dan kalian jangan lupa juga di bagian samping-samping bagian sayap kalian juga lem kayak gitu ya teman-teman, untuk memaksimalkan plastiknya ya teman-teman. Jadi kalau kena angin nggak apa itu kemana-mana plastiknya. Nah kayak gitu. Nah setelah itu kalian di bagian tepi-tepinya kalian lem aja menggunakan obat nyamuk seperti saya ya teman-teman. Nah setelah dilem kayak tadi dan kencang rapi, nah jadi untuk mengelem di bagian tepi-tepinya ini lumayan mudah, jadinya lumayan nggak memakan waktu ya teman-teman. Nah untuk bagian obat nyamuk biar memaksimalkan biar nggak jebol-jebol saat diselonyok ke bagian plastik, kalian cepet-cepet aja teman-teman. Jadi kayak kalian tutul-tutul gitu aja biar nanti layangannya nggak jebol-jebol kegedean ya teman-teman. Nah untuk di bagian tepi-tepinya jangan, kalau kalian menggunakan tali ya, kalian jangan sampai kena di bagian talinya ya teman-teman. Jadi kalau nanti kena malahan apa itu patah apa itu putus ya teman-teman. Nah oke teman-teman, setelah sudah apa itu jadi sudah disampul penampakan dari layarnya seperti ini ya. Jadi untuk di bagian ini, di bagian apa itu warnanya saya nggak double biar nanti kelihatan saat di atas. Nah untuk penampakan anginnya gede sih, masih gede, moga-moga nanti sore bisa diterbangin ya. Nah untuk apa itu bagian kepes dan untuk penerbangannya, nah jadi nanti nggak tahu saya apa itu kasih motif juga. Nah yang pasti untuk penerbangan dan pembuatan kepesnya jadi saya taruh di video selanjutnya. Oke terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe teman-teman.